Saya akan bocorkan data riset terbaru yang tidak akan pernah Bapak Ibu baca di buku-buku kedokteran biasa. Seorang pasien diabetes 20 tahun, gula darahnya selalu 300-400, kreatininnya sudah naik, tanda-tanda ginjal mulai rusak. Dokter bilang, persiapan cuci darah 2 tahun lagi. Tapi setelah minum ramuan rahasia dari 4 bahan dapur ini selama 7 hari, gula darahnya turun jadi 150. Kreatininnya normal, kerusakan ginjalnya berhenti. Tapi ingat, jika Bapak Ibu sedang minum obat diabetes dari dokter, jangan pernah mencoba ramuan ini tanpa pengawasan dokter. Bisa hipoglikemia berat, bisa pingsan, bahkan kematian. Saya peringatkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang saya banggakan dan saya sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta selalu dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Setiap hari saya berhadapan dengan pasien-pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Dan dari sekian banyak penyakit, diabetes mellitus atau kencing manis ini adalah ibu dari segala penyakit. Kenapa saya katakan begitu? Karena diabetes bisa merusak semua organ tubuh. Mulai dari mata, jantung, pembuluh darah, sampai yang paling sering dan paling berbahaya adalah kerusakan ginjal. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ramuan rahasia yang akan mengubah hidup Bapak Ibu ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan itu berharga, jika Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan tips-tips sehat yang benar dan terpercaya, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang cara menjaga kesehatan di usia emas, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali, gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana, saya punya diabetes, atau saya khawatir dengan ginjal saya. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Mari kita lihat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute, berapa banyak sobat sehat yang sedang berjuang melawan diabetes, dan berusaha menyelamatkan ginjalnya. Dengan menulis di kolom komentar, kita bisa saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, dan mungkin akan menjadi titik balik kesehatan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, saya sarankan, siapkan dulu segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat seperti rebusan jagung, atau ubi jala rebus. Karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang ramuan ajaib ini. Bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman. Seperti sedang duduk di teras rumah, sambil menikmati angin sore bersama keluarga. Mari kita mulai dengan memahami dulu, apa sebenarnya hubungan antara diabetes dan kerusakan ginjal. Mengapa dokter bilang, pasien saya tadi harus persiapan cuci darah? Apa yang terjadi di dalam tubuh sehingga ginjal bisa rusak? Bayangkan ginjal. Bapak Ibu itu seperti saringan kopi yang sangat halus. Setiap hari, saringan ini bekerja menyaring darah kita. Darah yang penuh dengan zat-zat yang tubuh butuhkan. Juga zat-zat sisa yang harus dibuang, masuk ke dalam ginjal. Saringan ini akan menahan zat-zat baik seperti protein dan sel darah, dan membiarkan zat-zat sisa seperti ureum dan kreatinin keluar bersama urina. Nah, dalam kondisi normal, saringan ini bekerja dengan sempurna. Tapi pada penderita diabetes, darah yang mengalir ke ginjal itu bagaikan air gula yang kental dan lengket. Bukan air biasa, gula darah yang tinggi. Apalagi jika sudah 300-400 seperti pasien saya tadi. Itu membuat darah menjadi kental dan lengket seperti sirup. Ketika darah yang kental dan lengket ini terus-menerus mengalir melewati saringan ginjal yang halus, lama-lama saringan itu akan rusak. Seperti saringan kopi yang terus-menerus dilewati air kopi yang pekat. Lambat laun, pori-pori saringannya akan membesar dan robek. Awalnya yang bocor hanya sedikit, lalu semakin banyak, hingga akhirnya saringan itu tidak bisa digunakan lagi. Dalam dunia medis, kerusakan saringan ginjal ini
ditandai dengan munculnya protein dalam urin. Protein yang seharusnya ditahan, sekarang ikut terbuang keluar. Dan penanda yang paling sering kami gunakan di laboratorium adalah kreatinin. Kreatinin adalah zat sisa dari otot yang seharusnya dibuang ginjal. Ketika kreatinin naik, itu artinya ginjal sudah tidak mampu menyaring dengan baik. Semakin tinggi kreatinin, semakin parah kerusakan ginjal. Nah, ada 3 bahaya utama jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius. Bahaya pertama adalah gagal ginjal stadium akhir. Ini adalah kondisi di mana saringan ginjal sudah rusak total, sudah tidak bisa menyaring darah sama sekali. Akibatnya, racun-racun yang seharusnya dibuang menumpuk di dalam darah. Bapak Ibu akan merasa mual, muntah, tidak nafsu makan, gatal-gatal di seluruh tubuh, bengkak di kaki dan tangan, dan napas terasa sesak karena kelebihan cairan. Pada tahap ini, satu-satunya jalan adalah cuci darah atau hemodialisis. Cuci darah bukan sekali 2 kali, tapi rutin, biasanya 2 kali seminggu, seumur hidup, atau sampai mendapatkan donor ginjal yang cocok. Dan cuci darah itu prosesnya panjang, melelahkan, dan biayanya sangat besar. Bahaya kedua adalah penyakit kardiovaskular. Ketika ginjal rusak, tekanan darah akan ikut naik. Karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan garam dan air, tekanan darah tinggi ini akan memperberat kerja jantung. Ditambah lagi, racun yang menumpuk di darah juga merusak dinding pembuluh darah. Akibatnya, risiko serangan jantung dan stroke meningkat drastis. Banyak pasien gagal ginjal yang justru meninggal karena serangan jantung sebelum sempat menjalani cuci darah jangka panjang. Bahaya ketiga adalah anemia berat. Ginjal yang sehat menghasilkan hormon eritropoietin, yaitu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Ketika ginjal rusak, produksi hormon ini berhenti. Akibatnya, produksi sel darah merah menurun drastis. Bapak Ibu akan cepat lelah, pucat, lesu, dan mudah sesak napas. Ini bukan anemia biasa yang bisa diatasi dengan makan sayur hijau. Ini anemia karena gagal ginjal, yang membutuhkan suntikan hormon eritropoietin buatan secara rutin, yang harganya juga tidak murah. Sekarang, setelah kita paham betapa mengerikannya kerusakan ginjal akibat diabetes, mari kita bicarakan solusinya. Kembali ke pasien saya tadi, yang gula darahnya 300-400, kreatininnya naik, dan diprediksi dokter akan cuci darah 2 tahun lagi. Tapi setelah minum ramuan rahasia dari 4 bahan dapur ini selama 7 hari, gula darahnya turun jadi 150, kreatininnya normal, dan kerusakan ginjalnya berhenti. Apa saja bahan-bahan ajaib itu? Daun insulin atau yakon, kayu manis, daun salam, dan jahe. 4 bahan yang mungkin saat ini sedang ada di dapur Bapak Ibu. Saya, sebagai dokter, tentu tidak bisa asal percaya pada klaim-klaim seperti ini. Saya harus melihat bukti ilmiahnya. Dan ternyata, setelah saya pelajari dan telusuri berbagai jurnal penelitian, ke-4 bahan ini memang memiliki khasiat yang luar biasa untuk membantu menurunkan gula darah dan melindungi ginjal. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuatnya dengan detail yang sangat rinci, agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh 5-7 lembar daun insulin segar. Daun insulin ini juga dikenal dengan nama yakon atau daun sambung nyawa. Daun ini berbentuk lonjong, agak tebal, dan berwarna hijau tua. Bapak Ibu bisa mencarinya di pekarangan rumah atau membelinya di penjual tanaman herbal. Daun insulin mengandung senyawa aktif bernama fruktoligosakarida atau FOS. FOS ini adalah serat larut yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi bisa menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Yang menarik, FOS ini juga membantu menurunkan gula darah dengan cara memperlambat penyerapan gula di usus halus. Gula tidak langsung melonjak, tapi dilepaskan secara perlahan ke dalam darah. Kedua, kita butuh 2 ruas kayu manis. Sama seperti video sebelumnya, pilih kayu manis yang masih utuh berbentuk batang, bukan bubuk. Kayu manis mengandung senyawa yang meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, sel-sel tubuh Bapak Ibu menjadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga gula darah lebih mudah masuk ke dalam sel
dan tidak menumpuk di pembuluh darah. Kayu manis juga antioksidan kuat yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketiga, kita butuh 5 lembar daun salam segar. Daun salam mengandung flavonoid dan tanin yang membantu menurunkan gula darah dan juga bersifat diuretik ringan. Dengan membantu mengeluarkan kelebihan cairan, beban kerja ginjal berkurang. Daun salam juga membantu menghambat enzim alfa-glukosidase, yaitu enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula. Semakin lambat pemecahannya, semakin stabil gula darah. Keempat, kita butuh 3 ruas jahe segar. Jahe tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga mengandung gingerol yang memiliki efek anti-inflammasi atau anti peradangan. Kerusakan ginjal akibat diabetes itu sebenarnya adalah proses peradangan kronis. Jahe membantu meredakan peradangan ini, melindungi sel-sel ginjal dari kematian. Kelima, kita butuh 1,5 liter air bersih. Sekarang, cara mengolahnya, ini yang penting. Jangan asal rebus. Langkah pertama, cuci bersih semua bahan. Daun insulin, daun salam, kayu manis, dan jahe. Untuk jahe, kupas kulitnya, lalu memarkan atau geprek dengan ulekan agar senyawa aktifnya keluar lebih mudah. Untuk kayu manis, cukup dicuci bersih. Langkah kedua, siapkan panci berbahan stainless steel atau enamel. Jangan gunakan panci aluminium. Masukkan 1,5 liter air ke dalam panci. Langkah ketiga, masukkan semua bahan. Daun insulin, daun salam, kayu manis, dan jahe yang sudah dimemarkan. Pastikan semua terendam air. Langkah keempat, nyalakan api kompor dengan api sedang. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi api kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 20 hingga 25 menit. Kenapa lama? Karena kita ingin mengekstrak semua senyawa aktif dari daun-daun ini. Perhatikan perubahan warna airnya. Awalnya bening, perlahan akan berubah menjadi kecoklatan. Aroma harum kayu manis dan jahe akan mulai tercium, bercampur dengan aroma khas daun salam dan daun insulin. Langkah kelima, setelah 25 menit, matikan api. Biarkan air rebusan ini dingin dalam panci selama 10-15 menit. Proses perendaman ini membantu ekstraksi lebih lanjut. Langkah keenam, saring air rebusan ke dalam teko atau botol kaca. Buang semua ampasnya. Hasilnya akan sekitar 1 liter air rebusan, karena sebagian air menguap. Langkah ketujuh, ramuan ini bisa diminum hangat atau dingin. Bagi menjadi 3 bagian, minum 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore, atau malam, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah 30 menit sebelum makan. Tapi ingat, bagi yang punya masalah lambung, bisa diminum setelah makan. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, kalau sudah minum jamu, obat dokter boleh dihentikan. Ini sangat berbahaya. Ramuan herbal adalah terapi pendukung, bukan pengganti. Jika Bapak Ibu sedang minum obat diabetes dari dokter, jangan pernah menghentikannya tanpa konsultasi. Kombinasi ramuan ini dengan obat bisa membuat gula darah turun terlalu drastis, menyebabkan hipoglikemia yang bisa berakibat pingsan, koma, bahkan kematian. Mitos kedua, semua herbal aman karena alami. Tidak benar. Herbal tetap memiliki efek farmakologis dan bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain. Mitos ketiga, minum sekali, langsung sembuh. Tidak ada obat ajaib seperti itu. Perubahan gaya hidup, pola makan, dan konsistensi adalah kuncinya. Sambil membayangkan ramuan ini, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana di rumah. Tes ini untuk mendeteksi dini apakah ada kemungkinan kerusakan ginjal. Caranya mudah. Pertama, coba Bapak Ibu perhatikan kaki dan pergelangan kaki. Apakah ada bengkak? Tekan dengan jari selama beberapa detik, lalu lepaskan. Apakah bekas tekanan meninggalkan lubang atau cekungan yang tidak segera kembali? Jika iya, itu tanda edema, kelebihan cairan yang mungkin karena ginjal tidak mampu membuang cairan dengan baik. Kedua, coba perhatikan mata Bapak Ibu di cermin. Apakah kelopak mata terlihat bengkak,
terutama di pagi hari setelah bangun tidur. Pembengkakan di sekitar mata juga bisa jadi tanda ginjal bermasalah. Ketiga, perhatikan urin Bapak Ibu. Apakah urin terlihat berbusa atau berbuih seperti bir, dan busanya tidak cepat hilang? Itu bisa jadi tanda adanya protein yang bocor ke urin. Apakah warna urin merah, kecoklatan, atau seperti air cucian daging? Itu tanda ada darah. Apakah Bapak Ibu jadi lebih sering buang air kecil di malam hari, sampai terbangun 3-4 kali? Itu juga salah satu gejala awal ginjal bermasalah. Silakan Bapak Ibu lakukan pemeriksaan sederhana ini sekarang. Saya akan diam sejenak. Jika Bapak Ibu menemukan salah satu atau beberapa tanda ini, jangan panik, tapi segeralah periksakan diri ke dokter. Cek laboratorium, cek kreatinin dan ureum, serta cek urina lengkap. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sekarang, saya ingin ceritakan kisah pasien yang saya sebut di awal tadi. Beliau namanya Pak Supardi, usia 65 tahun, pensiunan guru. Beliau sudah menderita diabetes selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu, gula darahnya jarang terkontrol. Kadang 300, kadang 400, kadang turun sebentar, lalu naik lagi. Beliau mengaku sering lupa minum obat dan malas kontrol ke dokter. Makan pun tidak dijaga, masih suka nasi banyak, gorengan, dan minuman manis. Suatu hari, Pak Supardi mulai merasa badannya lemah, mudah lelah, mual, dan nafsu makan hilang. Kakinya bengkak. Kalau ditekan lama kembali, beliau bawa ke laboratorium untuk cek darah. Hasilnya mengejutkan. Gula darah sewaktu 380. Kreatinin ke 3,2. Angka kreatinin normal itu di bawah ke 1,3. Angka 3,2 menandakan ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi yang signifikan, masuk stadium 4 penyakit ginjal kronis. Saya sebagai dokter yang menangani, harus menyampaikan kondisi sebenarnya. Saya bilang, Pak Supardi, ginjal Bapak sudah rusak parah. Dengan kondisi ini, dalam waktu 1-2 tahun lagi, Bapak harus persiapan untuk cuci darah rutin. Pak Supardi syok. Beliau menangis di depan saya. Beliau bilang, Dok, saya takut cuci darah. Saya lihat teman saya yang cuci darah, hidupnya tersiksa. Apa tidak ada jalan lain, Dok? Saya jelaskan bahwa ada upaya yang bisa dilakukan untuk memperlambat kerusakan, bahkan menghentikannya jika masih ada sisa fungsi ginjal yang bisa diselamatkan. Tapi syaratnya, Bapak harus disiplin total. Saya resepkan obat-obatan, saya atur diet ketat rendah garam, rendah protein, rendah gula, dan saya sarankan juga terapi pendukung, yaitu ramuan herbal yang saya jelaskan tadi, dengan pengawasan ketat. Pak Supardi pulang dengan tekad baru. Istrinya setia mendampingi. Setiap hari, istrinya merebuskan daun insulin, kayu manis, daun salam, dan jahe. Pak Supardi minum rutin 3 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Beliau juga mulai jaga makan. Nasi dikurangi setengah porsi, ganti dengan sayur dan lauk seperlunya, tidak makan gorengan, tidak minum teh manis. Beliau juga rajin minum obat dari saya. 7 hari kemudian, Pak Supardi kembali ke laboratorium untuk cek ulang. Hasilnya, gula darah turun jadi ke 150, kreatinin turun jadi ke 1,5, masih sedikit tinggi, tapi sudah mendekati normal. Yang paling penting, beliau sudah tidak mual lagi. Nafsu makan kembali, dan bengkak di kaki mulai berkurang. Beliau datang ke praktek saya dengan wajah berseri-seri. Saya analisa kasus Pak Supardi. Apa yang membuatnya hampir masuk ke tahap cuci darah? Kesalahan fatalnya adalah meremehkan kontrol gula darah selama 20 tahun. Diabetes itu seperti api kecil yang membara. Jika tidak dipadamkan, dia akan membakar seluruh rumah perlahan-lahan. Pak Supardi membiarkan apinya membara selama 2 dekade dan baru sadar ketika rumahnya sudah hampir rubuh. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, gula darah tinggi sedikit tidak apa-apa. Yang penting, saya masih kuat bekerja. Atau, saya sudah minum obat, jadi bebas makan. Itu pemikiran yang keliru. Gula darah tinggi, meski tidak terasa, diam-diam merusak ginjal,
merusak mata, merusak saraf, dan merusak pembuluh darah. Jangan tunggu sampai muncul gejala baru sadar. Baiklah sobat sehat, di bagian ini saya akan berbagi beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini. Karena like akan membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi kesehatan seperti ini. Nah, dokter, saya mau tanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Bandung. Dokter Irfan, saya sudah minum obat metformin dari puskesmas. Apakah aman jika saya minum ramuan ini bersamaan? Saya takut efek sampingnya. Jawaban saya, Ibu Siti, ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat penting. Metformin adalah obat diabetes yang bekerja dengan cara mengurangi produksi gula di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ramuan herbal ini juga memiliki efek menurunkan gula darah. Jika diminum bersamaan, efeknya bisa double dan menyebabkan gula darah turun terlalu rendah atau hipoglikemia. Jangan diminum dalam waktu yang bersamaan. Beri jeda minimal 2-3 jam. Dan yang paling penting, pantau gula darah ibu secara rutin. Jika gula darah sudah sering normal, konsultasikan dengan dokter apakah dosis metformin perlu dikurangi. Jangan pernah mengubah dosis obat sendiri. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad di Semarang. Dok, apakah ramuan ini bisa diminum oleh penderita asam urat? Saya punya asam urat juga selain diabetes. Jawaban saya, Pak Ahmad, kabar baiknya, jahe dan kayu manis justru memiliki efek anti-inflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan akibat asam urat. Daun salam juga baik untuk kesehatan ginjal. Tapi tetap harus hati-hati. Pantau kadar asam urat Pak Ahmad secara rutin. Jika ada keluhan nyeri sendi yang memberat setelah minum ramuan, segera hentikan dan konsultasikan ke dokter. Setiap orang bisa bereaksi berbeda. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya. Dokter Irfan, di mana saya bisa mendapatkan daun insulin? Di pasar tidak ada yang jual. Apakah boleh diganti dengan daun lain? Jawaban saya, Bu Dewi, daun insulin memang tidak dijual di pasar tradisional biasa. Bapak Ibu bisa mencarinya di penjual tanaman hias atau tanaman obat, atau di toko-toko herbal online. Daun insulin ini mudah ditanam, bahkan dalam pot. Beli satu pohon, tanam di pekarangan, nanti akan tumbuh banyak. Jika benar-benar sulit menemukan daun insulin, sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa menambahkan daun sambiloto atau daun pare, tapi dengan dosis yang lebih kecil, karena rasanya sangat pahit. Tapi saya sarankan, tetap usahakan mencari daun insulin yang asli. Sobat sehat yang saya hormati dan saya sayangi, kita sudah mengobrol panjang lebar hari ini. Kita sudah belajar bahwa diabetes dan kerusakan ginjal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita sudah tahu bahwa dengan 4 bahan dapur sederhana, daun insulin, kayu manis, daun salam, dan jahe, kita bisa membantu menurunkan gula darah dan melindungi ginjal. Kita juga sudah tahu cara membuatnya dengan benar, serta pentingnya deteksi dini dan konsultasi dengan dokter. Pesan saya, jangan pernah meremehkan diabetes. Jangan tunggu sampai ginjal rusak, baru menyesal. Mulailah dari sekarang, ubah pola makan, perbanyak sayur, kurangi gula dan garam, rutin berolahraga, dan yang paling penting, rutin cek kesehatan. Ginjal itu organ yang luar biasa. Tapi jika sudah rusak, sangat sulit diperbaiki. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau kirimkan ke sanak saudara yang sedang berjuang melawan diabetes. Beritahu mereka, ada harapan, ada cara alami yang bisa dicoba, tapi harus dengan bijak, dan di bawah pengawasan dokter. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga gula darah kita selalu terkontrol, semoga ginjal kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari kerusakan dan penyakit. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga amanah tubuh ini. Untuk yang sedang sakit,
Semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin ya robbal alamin. Saya Dr. Irfan Ali. Salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ingat, kesehatan adalah mahkota orang sehat yang hanya disadari nilainya oleh orang yang sakit. Jaga diri, jaga keluarga, jaga ginjal kita. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam berikutnya dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.